Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Penguasa Istana Naga Langit bab 4347 sampai bab 4349. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Sialan, tulang belulangku ini sudah direbus dalam sup oleh orang-orang ini. Saat dagingku kembali, aku akan membunuh semua pembudidaya iblis ini. Ketika Raja Iblis Awan Merah melihat pemandangan ini, dia langsung murka. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia langsung tertawa. Senior, kamu sendiri adalah seorang kultivator iblis dan kamu masih membunuh semua kultivator iblis ini. Meskipun aku seorang kultivator iblis, aku juga memiliki hati yang adil. Tidak peduli apakah itu ras manusia atau ras iblis, bahkan ras binatang. Selama mereka kehilangan hati nuraninya, aku akan membunuh mereka semua. Kata Raja Iblis Awan Merah dengan marah. Mendengarkan perkataan Raja Iblis Awan Merah, Chen Ping hanya tertawa. Kalau bukan karena sekte darah dan tulang yang menggunakan tulangnya, apakah Raja Iblis Awan Merah masih akan mengucapkan kata-kata seperti itu? Kalau dia benar-benar naik ke keabadian, di mana dia masih akan peduli dengan kehidupan orang lain? Semua orang di alam surgawi mungkin hanya tahi lalat di mata mereka. Pertarungan antara dua kekuatan besar akan menghancurkan banyak dunia dan membunuh banyak orang. Tetapi siapa peduli? Chen Ping menyimpan kerangka Raja Iblis Awan Merah itu, lalu menghancurkan ruang rahasia itu. Bahkan seluruh gunung tulang berubah menjadi abu, karena hanya dengan cara ini, seluruh wilayah sekte darah dan tulang dapat direvitalisasi setelah bertahun-tahun. Kalau tidak, dengan begitu banyak tulang putih, aura jahatnya begitu pekat sehingga sulit bagi hewan vegetasi manapun untuk bertahan hidup. Chen Ping mendapatkan kerangka itu dan berencana untuk mengikuti Patriark Jiang dan yang lainnya kembali ke sekte setan jiwa terlebih dahulu, untuk membantu Selusin atau lebih kultivator memurnikan beberapa pil sehingga mereka dapat memulihkan diri dan pulih sebelum mengatakan apapun. Di sisi lain, Kepala istana dari Istana Guanghan berencana untuk kembali ke Istana Guanghan bersama para gadis suci. Tidak perlu bagi mereka untuk mengikuti mereka kembali ke sekte setan jiwa. Kepala istana, kali ini ketika aku membunuh MU King, aku khawatir itu akan sangat tidak menguntungkan bagi Istana Guanghan MU. Ketika kepala keluarga MU keluar dari gerbang dan tidak dapat menemukanku, dia pasti akan mengejarmu. Chen Ping khawatir keluarga MU akan menemukan masalah dengan Istana Guanghan. Jangan khawatir Tuan Chen, kepala keluarga MU itu tidak akan keluar dari pengasingannya untuk waktu yang singkat. Terakhir kali seutas jiwa sucinya diguncang oleh Tuan Penguasa Domain, akan sulit untuk pulih untuk waktu yang lebih lama. Jika keluarga MU benar-benar mencari masalah, aku dapat memberitahu Tuan Chen, bukankah kita memiliki slip giok transmisi suara? Kata Tuan Istana dingin luas tanpa peduli pada dunia. Baiklah, jika keluarga MU itu bergerak, segera beritahu aku akan datang secepatnya. Kata Chen Ping. Dia tidak bisa tinggal di Istana Guanghan dan menunggu keluarga MU mencari masalah. Lagi pula, masih ada hal yang harus dilakukan. Dia juga harus pergi ke sekte pemurnian senjata puncak King Yu untuk memperbaiki pedang pemotong naga, sehingga roh pedang Zhongli bisa bebas sepenuhnya. Selama kurun waktu ini, tidak bertemu Zhongli, Chen Ping agak kekurangan harapan. Lagi pula, Chen Ping tidak bisa pergi ke keluarga MU dan langsung menghancurkan keluarga MU. Lagi pula, dia belum mengerti kekuatan kepala keluarga MU. Jika kepala keluarga MU terlalu kuat dan dia menemukan dirinya di sana, bukankah itu sama saja dengan meminta kematian?
Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang di istana Guanghan, Chen Ping memimpin Patriark Jiang dan yang lainnya kembali ke sekte setan jiwa. Patriark Jiang telah mengambil semua ramuan abadi dari sekte setan jiwa dan juga memerintahkan orang untuk pergi jauh ke dalam gunung setan surgawi untuk memetik ramuan abadi agar dapat menyembuhkan selusin atau lebih kultivator ini. Meskipun bukan penguasa Jiang yang menyebabkan para kultivator menjadi seperti ini, tetapi bagaimanapun juga, itu semua adalah kesalahan Tuan dan saudara-saudaranya, dan penguasa Jiang merasa bersalah dalam hatinya. Chen Ping tinggal di sekte setan jiwa untuk memurnikan pil bagi semua orang sambil perlahan-lahan memulihkan diri. Lagi pula, setelah pertempuran sengit di sekte darah dan tulang, konsumsi Chen Ping juga sangat besar. Untungnya, setelah menyerap sebagian ki kematian, Chen Ping masih memulihkan sebagian. Jika tidak, Chen Ping harus menghabiskan banyak sumber daya jika ingin pulih seperti sebelumnya. Chen Ping tinggal di sekte jiwa iblis selama 3 hari penuh. Selain memurnikan pil untuk menyembuhkan belasan kultivator, dia juga harus menyalurkan hati mereka untuk menghindari meninggalkan dampak yang tak terlupakan pada orang-orang ini karena insiden sekte darah dan tulang. Dan karena 3 hari itu pula, Chen Ping mengikuti belasan kultivator tersebut dan menjadi cukup akrab dengan mereka. Banyak di antara mereka yang merupakan kultivator biasa. Itulah sebabnya mereka ditangkap oleh sekte darah dan tulang dan dijadikan sumber daya untuk berkultivasi. Namun, selama 3 hari ini, lelaki tua yang berbicara kepada Chen Ping bersikap acuh tak acuh dan tampaknya sedikit defensif terhadap Chen Ping. Terutama ketika gadis dengan kantong wangi itu mendekati Chen Ping, lelaki tua itu muncul untuk menghentikannya. Meskipun Chen Ping tidak tahu apa artinya, dia tidak terlalu peduli. Lagi pula, dia tidak punya maksud apapun terhadap gadis itu. Itu hanya kesalahpahaman. Chen Ping berencana untuk melewati hari ini dan kemudian mengikuti Jiun pergi, lalu menjemput Fire Phoenix melalui wilayah tengah sebelum menuju ke sekte pemurnian senjata puncak sapi hijau untuk melihat-lihat. Saat itu, setelah memulihkan pedang pemotong naga dan membebaskan roh pedang Zhongli, dia bisa kembali ke sekte Kuali Giok untuk menemui Gao Qilan, Yu Jiameng, dan yang lainnya, sekaligus bertemu Yi He. Lagi pula, setelah sekian lama pergi, saat dia berada di wilayah barat, dia telah bertemu Liu Ruyan, tetapi gadis-gadis lainnya belum terlihat. Terutama Gao Qilan, yang sudah lama tidak bersama Chen Ping sebelum dia berpisah, dan dia tidak pernah bertemu mereka lagi sampai sekarang. Chen Ping berencana untuk mengikuti beberapa gadis untuk menemui mereka setelah kembali ke wilayah utara kali ini, dan omong-omong, Gao Qilan juga akan kembali ke keluarga Gao untuk bertemu kerabatnya. Chen Ping juga bisa menanyakan kabar Suyuki selama ini. Suyuki telah menghilang di negeri utara jauh dan tidak pernah mendengar kabar darinya. Chen Ping selalu merasa khawatir. Namun, wilayah utara adalah markas besar aliansi penyegel iblis. Jika Chen Ping ingin bergerak di wilayah utara, dia harus sangat berhati-hati untuk menyembunyikan pergerakannya. Tepat saat Chen Ping tengah memikirkan apa yang akan dia lakukan selanjutnya, tiba-tiba pintu ruangan didorong terbuka. Siapa yang datang ke sini malam-malam begini? Chen Ping bangkit dan meraih pengunjung itu secepat yang dia bisa. Tuan Chen, ini saya. Tepat ketika Chen Ping hendak menangkap orang itu berbicara. Ketika Chen Ping mendengarnya, ternyata itu bukan orang lain, melainkan gadis yang membawa balsem. Apa yang kau lakukan di kamarku tengah malam begini? Apa kau tidak takut membuat orang salah paham? Chen Ping bertanya dengan heran. Tuan Chen, bolehkah saya bertanya mengapa Anda mencari Nona Ahju dari wilayah barat? Gadis itu bertanya. Chen Ping tertegun.
Lalu dia mengamati gadis itu. Mungkinkah kamu adalah gadis Ahju dari wilayah barat? Gadis itu mengangguk. Tidak buruk, akulah gadis Ahju itu. Namaku Ju Qingyu. Di wilayah barat mereka semua memanggilku Ahju. Saya bertanya-tanya mengapa Tuan Chen mencari saya. Begitu Chen Ping mendengar ini, dia berkata dengan jujur, Xiao Feng, putra mahkota dinasti Xiao, yang memintaku mencarimu. Dia tidak dapat menemukanmu di wilayah barat, jadi dia memintaku. Ah Feng? Ketika Ju Qingyu mendengar ini, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Bagaimana keadaannya? Kudengar dia sakit, sangat sakit. Nona Ju, jangan khawatir. Kaisar Xiao sudah baik-baik saja. Dia hanya sakit karena cinta, dan sekarang sudah baik-baik saja. Dan Kaisar Xiao juga menyetujui perselingkuhanmu, berjanji untuk berhenti peduli dan membiarkan kalian bersama. Kata Chen Ping. Benarkah? Wajah Ju Qingyu penuh dengan kegembiraan. Dengan gembira melangkah maju dan meraih lengan Chen Ping. Kalau begitu, Tuan Chen, bisakah Anda membawa saya ke wilayah barat? Bawa saya ke dinasti Xiao untuk menemukan Ah Feng? Tentu saja bisa. Karena aku sudah berjanji pada Kaisar Xiao, aku pasti akan membawamu ke sana. Chen Ping menganggukkan kepalanya dan berkata, tidak bisa. Tepat saat Chen Ping baru saja menyetujui, tiba-tiba seseorang menerobos masuk dari luar pintu, orang tua yang sama yang telah melindungi Ju Qingyu. Nona, kami diperintahkan untuk membawa Anda kembali. Banyak sekali orang yang telah meninggal di sepanjang jalan. Anda dan saya hampir menjadi jiwa dari pisau-pisau sekte darah dan tulang. Apakah Anda begitu kejam hingga kembali ke wilayah barat lagi? Wajah lelaki tua itu sedih dan marah dengan air mata di matanya. Paman Liu, aku, Ju Qingyu menatap lelaki tua itu dengan tatapan itu dan langsung merasa sedih. Nona, jika kau harus kembali ke wilayah barat, maka bunuh saja orang tua ini. Selama aku belum mati, aku tidak akan pernah membiarkanmu kembali ke wilayah barat. Aku berjanji pada tuan tua itu bahwa aku akan menemukanmu dan membawamu kembali apapun yang terjadi. Tatapan mata lelaki tua itu tajam, memancarkan pandangan yang tak terbantahkan. Melihat ini, Ju Qingyu hanya tahu meneteskan air mata, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Chen Ping dipenuhi dengan keheranan, tidak mengerti apa yang sedang terjadi di sini. Tuan Chen, terima kasih telah menyelamatkan saya dan merawat saya selama beberapa hari terakhir ini. Namun, jika Anda membawa nona muda itu kembali ke wilayah barat, jangan salahkan saya karena bersikap tidak sopan. Saat ini nona muda mengkhawatirkan kelangsungan hidup seluruh keluarga kita. Dia harus kembali bersamaku sebelum dia bisa. Orang tua itu tidak berdaya saat dia mengikuti Chen Ping. Apa yang sebenarnya terjadi? Katakan padaku dengan jelas, mungkin aku masih bisa membantu kalian. Chen Ping tidak dapat memahami apa yang sebenarnya terjadi sehingga keluarganya tetap bertahan. Ju Qingyu hanyalah seorang kultivator wanita di puncak alam harmonisasi, bahkan belum mencapai alam transisi. Bisakah dia menggoyahkan kelangsungan hidup keluarga? Orang tua itu menatap Ju Qingyu dan mendesah tak berdaya. Nona, lebih baik Anda sendiri yang mengikuti Tuan Chen dan mengatakannya. Setelah berkata demikian, lelaki tua itu berbalik dan pergi. Dapat melihat bahwa asalkan Ju Qingyu berani kembali ke wilayah barat, lelaki tua itu pasti tidak akan hidup sendirian. Chen Ping menatap ke arah Ju Qingyu. Saat ini, wajah Ju Qingyu sudah lama dipenuhi air mata. Setelah menenangkan emosinya, dia berkata kepada Chen Ping,
Tuan Chen, sebenarnya saya bukan dari wilayah barat. Saya dari wilayah timur, dari kota Jujia di wilayah timur. Ayahku adalah Zhen Fushi, dia ada kota Jujia. Hanya saja ayahku menjodohkanku dengan Qi Heng dari kota Qijia di sebelahnya, dan aku sama sekali tidak menyukainya. Jadi aku diam-diam melarikan diri ke wilayah barat. Saya bertemu Ah Feng di wilayah barat, tetapi saat itu saya tidak tahu bahwa dia adalah pangeran dari dinasti Xiao, dan dia tidak tahu identitas atau nama saya, hanya saja saya dipanggil Ah Ju. Kami berdua saling jatuh cinta dan bersama, tetapi Kaisar Xiao mengetahui hubungan kami dan memisahkan kami secara paksa. Baru pada saat itulah aku mengetahui identitas Ah Feng sebagai putra Kaisar Xiao. Saya tidak punya siapapun untuk dimintai bantuan di wilayah barat, dan setelah bertahun-tahun, saya merasa bahwa Qi Heng seharusnya sudah menemukan pasangan kultivasi ganda sejak lama, jadi saya menghubungi keluarga saya. Paman Liu membawa lusinan orang untuk menjemputku, tetapi akibatnya, kami bertemu dengan orang-orang dari sekte darah dan tulang, dan kami menjadi tawanan, dan banyak anak-anak kota Zujia semuanya meninggal secara tragis, hanya menyisakan aku untuk mengikuti Paman Liu. Setelah mengikuti Liu Bo selama kurun waktu ini, aku menyadari bahwa Qi Heng tidak mencari rekan kultivasi ganda yang baru, tetapi malah menggunakan masalah ini untuk memeras ayahku agar mengirimkan sejumlah besar sumber daya ke kota keluarga Qi mereka setiap tahun. Dan juga sebarkan berita bahwa jika dia tidak bisa membawaku kembali, dia akan mencaplok kota keluarga Qi kita dan mengusir semua anak-anak kota keluarga Qi. Meskipun wilayah timur sangat luas, wilayah yang luas adalah lautan yang luas, dan sumber dayanya sangat sedikit, dan binatang iblis merajalela dan lingkungannya sangat keras. Jika mereka benar-benar diusir, maka banyak putra dan putri kota keluarga Qi khawatir akan sangat sulit untuk bertahan hidup. Ju Qingyue berkata dan menangis terseduh-seduh sekali lagi. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia langsung teringat bahwa sekte awan menusuk di wilayah timur itu benar-benar telah berlari ke batas wilayah utara dan mengikuti keluarga Jiun untuk merebut bisnis. Dengan demikian menunjukkan bahwa wilayah timur itu memang tidak begitu bagus untuk bertahan hidup. Ada pula majelis apoteker wilayah barat, dan meski asosiasi apoteker wilayah timur juga datang, tetapi kekuatan umumnya masih rendah, yang juga bisa jadi mewakili situasi sumber daya setempat. Tampaknya di seluruh alam surgawi, domain barat, domain selatan termasuk domain tengah masih dianggap sebagai tempat dengan sumber daya yang bagus. Khususnya di wilayah selatan, memiliki tempat yang kaya dalam hal sumber daya seperti Gunung Iblis Surgawi memang memungkinkan banyak sekte di wilayah selatan berkembang sangat pesat. Ditambah dengan fakta bahwa ada banyak sekte budidaya iblis di wilayah selatan, dan kekuatan aliansi penyegel iblis di wilayah selatan rendah. Hal itu juga memungkinkan terjadinya lebih banyak pertarungan di wilayah selatan. Ini juga menjadi alasan mengapa sekte seperti sekte darah dan tulang memilih berada di domain selatan. Lagi pula, domain selatan kaya akan sumber daya, tetapi komposisi penduduknya sangat kompleks. Domain utara juga tidak buruk, tetapi hamparan tanah yang sangat dingin di domain utara juga merupakan tempat yang sulit untuk bertahan hidup dan hanya ada sedikit sumber daya. Mengenai wilayah timur, Chen Ping hanya tahu sedikit tentangnya, tetapi melihat keadaannya, wilayah timur bahkan lebih tandus. Bersambung.